Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Anda mau jadi singa atau mau jadi rusa, saya nggak peduli. Tapi yang paling penting gini Bapak Ibu sekalian, siapa yang cepat bangun pagi di hutan Afrika sana, dia pemenang kehidupan. Jika singa telat bangun pagi, maka dia akan mati kelaparan, tidak menemukan rusa untuk dimakan. Jika rusa telat bangun pagi, dia akan menjadi mangsanya singa. Anak-anak kita juga gitu Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi dia adalah rusa yang cerdik, atau bisa jadi dia adalah singa yang galak, si raja besar. Nah, cuma masalahnya yang kami temukan Bapak Ibu sekalian. Coba lihat. Ini teori psikologi Bapak Ibu. Ada situasi, ada belief, keyakinan, ada emosi, baru lahir perilaku namanya. Jadi perilaku kita itu tidak lahir begitu saja. Itu berasal dari sebuah belief, sebuah keyakinan, sebuah emosi. Tapi emosi dan keyakinan itu lahir dari situasi. Yuk coba lihat. Kalau di rumah mengajarkan kerja pergi pagi pulang sore, berarti kita lagi menanamkan ke anak kita bahwa bekerja itu adalah segalanya. Maka akan lahir emosi dan belief itu. Jika lakunya kayak gitu nanti, makanya kenapa dia nggak mau kuliah di sini? Karena Anda tidak sengaja melakukan situasi itu. Coba bayangin, Anda akan marah atau tidak terima anak keluar, tapi Anda mengajarkan situasi. Hei, ini loh kerja yang benar. Itu sebuah belief. Tapi buat si malakama Bapak Ibu sekalian, kita bisa saja mengajarkan anak diam di rumah, tidak bekerja seperti kita, tapi dia selalu menemani kita. Tapi kalau kita mengajarkan situasi tadi, jangan heran nanti kalau dia sudah karir, dia jarang pulang rumah. Dia pulang paling kalau papa mama sakit, dia akan lebih mementingkan kerja. Itu adalah situasi kehidupan. Tinggal kita milih yang mana. Itu poinnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Tapi yang paling banyak kita temukan itu adalah anak versus orang tua. Itu penyakit gejala-gejala penyakit karir. Papa mama ini kan sudah punya pengalaman kerja pagi pulang sore, tidak ingin terlalu ke anaknya, tapi nggak mau kita yang mengajarkan situasi itu. Akhirnya kita besarkan. Nah, itulah apa yang kami lakukan selama 6 bulan untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Inilah yang saya mulai waktu itu bulan Agustus, menggali, mengenal anak-anak untuk mengeluarkan sampah-sampahnya. Gini Bapak Ibu sekalian, kalau kami pernah ngajar di sekolah pedesaan, maka sampah yang paling banyak kami temukan adalah nggak punya uang. Pasti masalah ekonomi, nggak punya uang, orang tua jadi TKI. Tapi ketika kami menjadi konselor di sekolah yang maju, sekolah yang favorit, yang orang tua yang punya ekonomi bagus, sampahnya lain Bapak Ibu sekalian. Nah, kami akan pertemukan dan kami akan bongkar. Gini Bang, saya percaya dengan kesini. Apa istilahnya Bapak Ibu sekalian? Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Bayangin aja kalau mental anak-anak belum bersih, masih beda pandangan sama orang tua, keinginan tidak pernah didengarkan. Wow, kota-kota ini anak-anak yang justru dengan ibunya single parent itu banyak jadi yang hebat-hebat. Kayak membantah teori psikologi itu Bapak sekalian. Baru setelah itu harapannya, akhirnya diminta Pak ngomong dong sama orang tua saya, buka dong pikirannya. Nah hari ini saya ngomong untuk membuka pikiran itu. Baik, mohon selanjutnya. Lanjut Pak. Oke, baik. Ini salah satu multiple intelligence dari anak MIPA 7. Siapa yang orang tuanya Fatira betul. Iya. Fatira itu yang paling tinggi, itu yang hijau Pak, yang IPA natural. Itu kalau otak natural Pak, orangnya
anak ini pintar prediksi, pintar menafsir, pintar racik. Dan dia katanya mau ngambil farmasi, emang ahli racik. Anak ini ahli racik. Mau ngambil UI, nanti kita cek rapotnya cocok kan Pak. Kenapa gini Pak? Saya nawarin ada temannya nilainya lebih bagus. Pak, tahu nggak? Anak ini kalau ngambil farmasi UI atau UGM pasti keterima. Enggak, beneran saja. Coba ditawarin yang paling bagus nggak mau. Dokter juga gitu. Papanya Abi, papanya nilainya Abi itu, Pak, nggak daftar keterima. Anak ini di UI oke. Kalau anak saya kemana? Oke, baik. Tapi yang menarik Pak tentang multiple intelligence ini kan anak-anak IPS itu yang paling tinggi otaknya juga natural. Pasti akan saya nyaranin adalah kalau orang-orang natural itu jadi chef, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Orang itu menenangkan, natural. Bahkan dia mampu memprediksi lebih dalam. Contoh kasus kemarin itu ada orang tua datang konseling dan orang tua itu dokter spesialis kandungan. Selesai beliau keluar, papasan sama yang ini yang punya otak yang IPS ini. Kok sakit ya, dia bilang gitu. Dia tuh bisa merasakan bau rumah sakit. Kaget saja. Kamu tahu tadi siapa? Nggak tahu Pak. Jangan-jangan otak kamu naturalnya paling tinggi. Pas buka benar Pak. Dia tuh bisa ngerasain sesuatu. Kalau kita mau lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak tuh punya potensi yang luar biasa. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar, dokter itu paling pintar kasih obat. Nah, jangan-jangan naturalnya paling bagus. Racikan obatnya bagus. Nah, ini Pak, Fatira. Kalau kita lihat nilainya Fatira sekarang itu sudah 91, berarti saya optimis dia sudah tembus 92 sekarang. Saya yakin betul kalau Bapak dukung dia ngambil farmasi UI, belum ada sejarahnya nilai itu ditolak. Aduh, lihat anak pakai alamater kuning, udah cukup banggaan. Amin. Tapi kalau pakai data logika udah selesai Pak, sudah keterima pastinya. Tapi kita nggak tahu faktor X lain. Nah kita lihat. Sama kayak Adel juga, si Adel tadi ya, dia kalau sudah dengan nilai ini, kalau sudah ngambil UI psikologi pasti keterima. Ini nih yang menarik, terutama orang tua IPA 5 ini, anak-anaknya itu pada mau linjur. Linjur itu lintas jurusan. Itu ya. Nilainya sudah bagus loh. Nilainya sudah bagus loh. Enggak usah itu loh Bapak Ibu. Si Mita saja yang nilainya sudah berapa 100 masih belum percaya diri Pak. Keterima diri. Padahal menurut data ini Bu, mamanya Mita ya, nilainya sudah 100 di bawah. Ngambil dokter UI, alumninya di sana pada cum laude. Anaknya Bu Ella kemarin cum laude. Tapi tetap ada situasi kemarin karena Magia pernah mencoba masalahnya dengan sertifikatnya, pasti ada rasa takut itu. Padahal dengan kesempurnaan itu ada masih ada rasa takut. Nah yang menarik ini Pak, anak-anak IPS itu sudah mulai wajahnya mulai udah gini Bapak, di ruang BK ya ada IPA karena apa ya, di satu mana